Makanya ketika saya tadi diminta di persidangan PK-nya Nikita Mirzani, ya kita mengatakan bahwa ada penerapan pasal yang salah, ada penggunaan alat bukti yang tidak valid dan keliru, begitu kan? Dan kemudian kesimpulan itu diteruskan oleh ahli yang lain yang mengatakan bahwa secara hukum ada problema penerapan hukum yang keliru, yaitu ya Pak, harusnya memang ada boleh dikatakan pembatalan pidananya. Kemarin kan kita sudah lihat sidang TK Nikita Mirzani yang menghadirkan 2 saksi ahli, guys ya. Di dalam persidangan itu ternyata pasal-pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani ini ternyata tidak tepat, guys ya. Berarti ini yang salah siapa? JPU, Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan pasal-pasal itu dan dibantah oleh saksi ahli. Berarti JPU-nya bisa dituntut dong kalau kayak gini. Hakimnya juga bisa dituntut dong kalau kayak gini, guys. Karena memberikan pasal yang salah ya terhadap Nikita Mirzani. Gimana? Sampai Nikita Mirzani udah masuk penjara berbulan-bulan ya. Kasusnya udah dari 2025 sampai sekarang. Udah setahun lebih ya. Ternyata pasal-pasal yang diberikan itu tidak tepat, guys. Salah. Duh, gimana ini? Bisa dituntut dong jaksa penuntut umum ini? Coba tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Bukti yang dipakai, mosok screenshotan. Itu kan udah, kalau orang dipidanakan karena TikTok seperti ini ya harus video TikToknya yang full itu yang dijadikan alat bukti gitu loh, bukan lalu dipotong, di screenshot, cari yang cocok, kasih ini dan sebagainya. Itu sudah secara prosedural, sudah formalnya udah keliru gitu. Itu Mas, makanya ketika saya tadi diminta di persidangan PK-nya Nikita Mirzani, ya kita mengatakan bahwa ada penerapan pasal yang salah, ada penggunaan alat bukti yang tidak valid dan keliru, begitu kan? Dan kemudian kesimpulan itu diteruskan oleh ahli yang lain yang mengatakan bahwa secara hukum ada problema penerapan hukum yang keliru, yaitu ya Pak, harusnya memang ada boleh dikatakan pembatalan pidananya, yaitu atau pembebasan kepada Nikita. Ini bukan masalah kita belain Nikita ya, enggak, saya nggak kenal juga enggak gitu kan. Tapi ini kita meluruskan amanah dari undang-undang yang memang sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan ekonomi digital, tapi sekarang ini seringkali dipakai untuk alat untuk katakanlah menghukum orang yang berseberangan, apakah berseberangan bisnis, berseberangan politik, dan itu yang sering terjadi. Tadi saya mengusulkan ke hakim, harusnya kasus seperti ini kalau ada orang keberatan karena kita ngomong produk itu yang dibahas, produk kecantikan, itu perdata. Ya, sidang PK atau sidang peninjauan kembali dari perkaranya NM Nikita Mirzani atau Ibu Pri kita Ami ya, ternyata tidak berhenti perjuangannya, dan alhamdulillah sekiranya bahwa dari hasil sidang PK ini kan banyak pada beberapa hal yang dilaporkan sama NM, yang mulai dari dugaan bukti yang diedit, kemudian juga ada kesalahan dalam penerapan pasal, dan juga tentang pertentangan dari putusan itu sendiri, vonisnya. Ya kan, berkaca dari apanya. Jadi diterima ya, alhamdulillahnya, kemudian juga diproses dan akan ditinjau, ya kan. Jadi ini belum berakhir, perjuangan insya Allah tetap akan terus diperjuangkan, dan setidaknya kita sudah melihat ada titik terang, ya kan, diproses gitu kan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, ya kan. Semangat terus untuk timnya dari NM ya, mulai dari kuasa hukum, pengacara, dan anggota-anggotanya yang tidak pernah lelah. Karena kita butuh NM
Ya, kita butuh. Nikita Mirzani adalah dukunnya selebriti. Ya, merupakan kamusnya selebriti. Apa sih yang dia tidak tahu, ya kan? Kita butuh coleter-coleternya, huru haranya NM. Terlepas kalian ada yang pro dan kontra, benci dan tidak suka juga gitu kan? Benci dan suka gitu kan? Tapi memang sosok NM itu selalu ditonton gitu. Karena kalau semakin lama, nanti semakin artis-artis yang tidak pernah bisa ditertibkan gitu kan, malah nanti bertingkah gitu. Karena tidak perlu jauh-jauh ke Gunung Kawi, tidak perlu namanya pesugihan. NM aja udah cukup, otentik. Ya, kita semangat terus untuk mendampingi dan terus informatif dan mensupport dari perjuangan dari NM ini sendiri, oke? Geger banget, udah pada lihat kan sidangnya Nikita Mirzani yang kemarin tanggal 8 bulan 7 2026. Saksi ahli kembali dihadirkan ya. Pakar hukum ITE dan juga sekelas guru besar dari Universitas Erlangga, Bapak Henry Subik Anto, menjelaskan bahwasannya alat bukti yang diserahkan ke pengadilan hanya berdasarkan screenshotan itu tidaklah valid atau juga keliru. Saksi ahli loh, bukan abal-abal loh, saksi ahli loh, ya. Udahlah, intinya kalau kebenaran itu pasti akan terungkap. Siap-siap loh ya, siap-siap para orang-orang yang sudah zolim dan juga jahat sama Ami Nikita Mirzani. Kalau nggak salah nanti minggu depan akan ada sidang lagi. Mari kita doakan sama-sama Ami harus bebas, karena memang harus bebas dan sangat terlalu dipaksakan ini. Pokoknya banyak banget kejanggalannya weh. Kawal terus justice for Nikita Mirzani. Untuk semua pendukung Nikita Mirzani kita harus mendoakannya. Semangat Ami, pokoknya Ami harus bebas. Nih dengerin ya, Ami sudah bersabda nih, kita kasih contoh nih cara ngomong ini. Kalau mau bersih-bersih, beresin dulu tuh dapur sendiri. Jangan semua orang lo hantam pakai pasal TPPU demi kelihatan kerja. Giliran goblok sendiri kebuka kan, ketahuan siapa ketua geng TPPU sebenarnya, kena karma instan kan lo. Hukum dagelan, orang lain dipaksa kena pasal TPPU padahal nggak terbukti lah. Situ yang megang jabatan malah kena ciduk dugaan yang sama. Definisi maling teriak maling, yang sesungguhnya malu nggak tuh jampitsus, ya nggak malu lah. Hehehe. Ingat ya, ini by admin, jangan pada sakit hati dan tersinggung. Kita sama-sama doain ya sidang PK yang sedang berjalan sekarang ya, berjalan dengan baik ya. Semoga ada keadilan buat Ami Niki. Kita doain sama-sama, semoga ada jalan terang benderang buat Ami untuk bebas. Jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi. Kita sama-sama doain semoga persidangan hari ini berjalan dengan lancar. Dan para hakim juga dikasih hati dan pikiran yang terbuka, tulus mengerjakan pekerjaannya. Jangan sampai ada intimidasi dari kanan atau kiri ya. Bismillah, kita sama-sama doainnya, semoga Ami bebas. Amin amin ya robbal alamin. Nikita Mirzani masih tempuh PK, apakah bisa bebas? Tahukah Anda perkara Nikita Mirzani telah melewati 3 tingkat peradilan. Di tingkat pengadilan negeri, Nikita dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Namun saat banding, pengadilan tinggi memperberat hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Selanjutnya, Nikita Mirzani mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Nikita Mirzani, sehingga putusan pengadilan tinggi tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap. Lalu, apakah perkara ini sudah selesai? Belum selesai. Saat ini, Nikita Mirzani masih menempuh peninjauan kembali atau PK. Perlu dipahami, PK bukan sidang ulang. PK hanya dapat diajukan jika terdapat alasan hukum tertentu, seperti adanya novum, pertentangan putusan, atau kehilafan hakim sebagaimana diatur dalam KUHP. Jadi, apakah PK pasti akan dikabulkan? Tidak. Semua tergantung pada apakah alasan dan bukti yang diajukan memenuhi syarat menurut hukum. Oke? Thank you for watching.